Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore segenap warga Desa Mojomulyo, baik dari kalangan muda, kalangan tua, kalangan petani, dan lain-lainnya. Sore hari ini kita akan melakukan sesi wawancara atau sesi tanya jawab terhadap salah satu calon kandidat Kepala Desa Mojomulyo, yaitu nomor urut 02. Kita nanti akan mengulik seperti apa backgroundnya dia, pengalamannya dia, terus apa yang akan dia programkan untuk desa kita ke depannya begitu. Jadi untuk segenap warga Desa Mojomulyo, ikuti terus wawancara ini sampai habis agar kita tidak ada kesalahpahaman dan juga agar kita lebih memahami siapa sih calon pemimpin kita, dan juga kita lebih tahu seperti apa kira-kira program ke depannya, sehingga kita memandang desa ini tidak lagi sebagai hal yang blur atau hal yang kurang jelas gitu. Jadi kita tahu nih, oh ternyata kalau nanti pemimpinnya seperti ini. Nah, maka dari itu mari kita ikuti wawancara pada siang hari ini. Oke, bersama kita yaitu calon nomor urut 2 yaitu Pak Nidom. Selamat siang Pak Nidom. Selamat siang Bung Ferdi. Oh ya, alhamdulillah. Ini gimana sekarang perkembangan persiapan untuk pemilihan ini? Alhamdulillah, terkait dengan kondisi dan perkembangan, yang pertama adalah tentang keamanan. Alhamdulillah warga Desa Mojomulyo masih stabil, masih guyup, rukun, makmur, tidak ada gesekan-gesekan dari kedua calon. Karena kita juga punya satu komitmen sukses penyelenggaraan dan sukses itu. Seperti itu kurang lebih. Oh, siap-siap. Jadi itu ya tetap dijaga ya, kondisivitas warga harus tetap stabil sampai pasca pelaksanaan nanti. Oke, sebelum kita mengarah ke yang lebih rigid atau lebih rinci tentang program Anda ke depannya, saya pengen tahu nih, silakan jelaskan profil Anda atau background Anda itu seperti apa, supaya masyarakat kan juga banyak tahu. Mungkin kalau dari warga masyarakat Kalimalang, Getem mungkin sudah tahu, mungkin ada dari muridnya atau seperti apa. Tapi kan kita perlu tahu nih seperti apa. Samen, silakan tolong dijelaskan profilnya Samen tuh. Silakan. Ya, terima kasih Bung Ferdi. Para warga Mojomulyo yang kami hormati dan kami banggakan, kalau terkait profil, kita akan sampaikan profil seadanya tentang Bung Ferdi ya. Siapa saya kan begitu ya Bung? Ya begitu ya. Yang penting tahu lah. Ya, yang penting tahu lah. Nama saya Nidomuddin, biasa dipanggil Nidom. Saya asli putra daerah, berkelahiran Kalimalang, tepatnya di tanggal 20 Mei 1983. Alhamdulillah masih panjang umur dan masuki usia ke 38 tahun. Itu Bung Ferdi. Oh, 30 tahun. Terkait dengan profesi, saya berangkat dari sektor dunia pendidikan dan pernah posisi-posisi strategis yang pernah saya jabat ketika di dunia pendidikan. Ini yang pertama, saya pernah menjabat sebagai kepala madrasah di Satuan Pendidikan Bustanul Ulum 5 yang pertama periode 2007 sampai 2010. Kemudian purna satu periode, setelah itu masih dipercaya yayasan lagi untuk mengemban amanat pada periode 2010 sampai 2014. Berarti 2 kali ya? 2 kali jabat. Kemudian juga pernah menangani di Waka Kurikulum di SMK Perikanan Pertanian Terpadu. Alhamdulillah di sini kami dipercaya sebagai tim eksekutor program dalam pelaksanaan harian kurikulum. Seperti itu Bung Ferdi. Untuk ya pengalaman-pengalaman yang lain, alhamdulillah kita juga pernah menjadi salah satu instruktur komputer di Magistra Utama Cabang Jember. Oh. Kebetulan kita pernah menangani di program Office dan juga program akuntansi keuangan, yaitu ada General Ledger 2000 dan program Mayobi waktu itu. Oh. Itu terkait dengan program kemampuan kami dalam bidang komputer dan yang lain. Seperti itu. Oke, siap. Ya, Oke, setelah tadi kan kita mengetahui tentang bagaimana profilnya beliau, tentunya kan yang tadi dia bicarakan semua kan tentang pendidikan, tentang kemampuan ini. Cuma kok bisa mau ikut pilkades nih? Apa tujuannya? Kan banyak orang bertanya-tanya gitu. Iya, apakah nggak cukup sih? Wong sudah jadi kepala sekolah, terus pengurus masjid, lain-lainnya, kok masih mau ke pilkades lah? Itu pertanyaan masyarakat. Kira-kira apa yang melatar belakangi Pak Nidom ini sehingga berangkat kepada dunia politik yang dikenal tidak ramah lah dengan background yang Anda miliki? Oke, baik Bung. Kalau dilihat dari background, memang ini sepertinya 180 derajat kayaknya melenceng. Lah, itu. Sebenarnya basis atau studi ilmu yang saya geluti ketika di kampus di masa muda kami, yaitu di FKIP Pendidikan Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Oke,
English is my company. Just I study in campus. Okay. Yes. Yeah. So I cannot speak English very well, but I can speak English fluent and friendly, and I hope with my ability I can improve and I can build my society, my village. The future is the best. Oke, siap. Mungkin kurang lebih itu ya, berarti kata-kata acak-acakan kami, tapi paling tidak perlu kami sampaikan di forum seperti itu. Iya. Terkait dengan mungkin Bung Ferdi tadi nanya ke saya, apa yang melatar belakangnya seperti itu? Yang pertama, para warga Mojomulyo dan para audiens medsos yang saya banggakan, sebetulnya kami di madrasah itu kalau dilihat dari nominal Bung Ferdi, ya, kita betul. Alhamdulillah setiap bulan kita digaji oleh yayasan itu 360.000, Bung Ferdi. Oh, segitu ya. 360.000. Mungkin kalau ada yang beranggapan apa tujuan kami maju ke Putra Pilkades? Apakah kami mencari finansial? Mungkin seperti itu. Iya. Banyak orang anggapan seperti Mungkin itu. seperti itu ya. Iya. Mungkin seperti itu, mencari finansial. Mungkin Oke. gaji kurang banyak gitu ya. Iya. Tapi yang suatu hal yang tidak bisa kami pungkiri ketika banyak keluhan datang kepada kami. Contoh Bung Ferdi, Oke. ada orang melahirkan mau melahirkan ketika sulit mengeluarkan bayi, tentunya dia dan kebetulan orang tidak mampu. Oke. Setelah kita tanya, bagaimana sampai untuk proses penanganan bayi, kita tidak punya biaya Pak Ridho, bagaimana caranya lah. Di situ kita banyak mengeluh, banyak mengeluh kita. Yang kedua terkait dengan hal-hal yang sifatnya itu subsidi berkelanjutan. Ini banyak orang sampai juga kita, bagaimana kok bantuan saya nggak cair, seperti itu. Dan yang berikutnya masih banyak keluhan-keluhan terkait dengan layanan publik dan yang lainnya, yang tentunya di situ para warga merasa tidak nyaman. Karena terus terang Bung Ferdi, sebelum kita maju ke putaran Pilkades, kami ingat sebuah memori kecil di benak kami. Di akhir 2020 kami tidak langsung mau maju seperti ini sebetulnya, tidak mau ikut kontestasi. Iya, betul. Kami akan amati dulu sejauh mana tingkat kepuasan layanan publik kepada warga, sehingga kami 3 bulan melakukan survei 3 titik, Getem, Kalimalang Kerajaan, Getem, Kalimalang Kerajaan. Setelah kami simpulkan ternyata layanan masih perlu ada perbaikan seperti itu. Jadi itu yang melatar belakang kami untuk nekat, walaupun dengan kita punya gaji 360.000 Bu Ferdi, kita tidak punya apa-apa, tapi hanya pelayanan yang akan kita nomor-satukan untuk memberi kepercayaan kepada warga kami nanti. Kurang lebih seperti itu, Bung. Jadi itulah ya latar belakang dari calon Kades nomor 02 ini. Jadi teman-teman yang kemarin bertanya kok mau sih masuk politik, lah itulah jawabannya ya. Ya, lebih seperti itu. Sekarang begini, misalkan nih Anda ditakdirkan oleh Allah atau dijadikan sebagai kepala desa, bagaimana Anda memastikan seperti apa wajah Mojomulyo ke depan nih di bawah kepemimpinan Anda? Kira-kira seperti apa wajah desa Mojomulyo ini di bawah kepemimpinan Anda? Ya, terima kasih Bung. Kalau wajah Mojomulyo 6 tahun ke depan, harapan kami tidak jauh beda, hanya ini yang kami punya. Ini adalah wajah Mojomulyo, harapan kami ke depan nanti. Ini wajahnya. Mewujudkan desa Mojomulyo unggul, produktif dan mandiri. Mungkin ini wajahnya sudah. Harapan kami Mojomulyo seperti ini, Bung Ferdi. Oke. Yang tentunya nanti ini akan kita kupas habis nanti apa indikator-indikator atau target-target pencapaian dari misi-misi visi seperti ini, Bung Ferdi. Kurang lebih seperti ini adalah gambar. Ini 6 tahun ke depan Mojomulyo akan kita rintis seperti ini. Desa Mojomulyo yang unggul, produktif dan mandiri. Seperti itu. Kira-kira seperti itu wajah desa Mojomulyo 6 tahun. Kalau kita diberi takdirkan oleh Allah lolos di putaran Pilkades ini, Bung. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Baiklah, ketika Anda misalkan dijadikan kepala desa terpilih, kira-kira apa hal pertama yang ingin Anda benahi atau yang ingin Anda selesaikan terlebih dahulu, mengingat begitu banyak kompleksnya masalah yang ada di desa Mojomulyo ini? Oke, Bu. Terima kasih, Bu Ferdi. Pertanyaan yang sangat pas dengan impian kami, para audiens medsos yang saya banggakan. Keluhan warga yang akan kami tangani yang pertama, Bung Ferdi, adalah terkait dengan pemetaan tata ruang. Pemetaan tata ruang desa. Tidak bisa dipungkiri, dan ini saya kira di forum ini kita tidak mencari kejelekan desa, bukan, Bung. Bukan. Pemerintah sudah berjalan, pemerintah desa kita sudah baik, Bu. Udah berjalan aman, Bung, tidak ada hal-hal kriminal dan yang lainnya, walaupun ada tuh kecil ya. Tapi terkait dengan pemetaan tata ruang, Bung, adalah sebuah hal wajib berdirinya sebuah wilayah.
Oh iya, betul. Betul gitu kan ya? Ya, betul sekali. Jadi pemetaan RT RW, ini RT berapa, ini RW berapa, ini harus sudah kita tangan dulu, kita petakan langkah. Setelah itu kita letakkan RT RT-nya. Jadi kita ikut aturan berapa satu RT itu berapa kakak sih sebenarnya dengan populasi penduduk Mojomulyo seperti ini. Oh ya, biar jelas kan? Ya. Ya. Satu RT itu berapa kakak? Satu RW itu berapa RT? Nah, ini akan kita kembangkan betul. Dan tentunya di situ biar tidak terjadi kesalahan, rumahnya berdekatan, satunya RT 1 RW 14, satunya RT 2 RW 6. Nah, iya itu. Kan Bu Ferry sering seperti itu ya, di KTP ya. Wong saya saja dengan Bapak beda beda lah, iya. RT. Ya, betul. Jadi pemetaan tata ruang. Jadi tata ruang desa itu harus sehingga untuk wilayah teritorial terkait dengan wilayah teritorial itu jelas. Jadi RT ini wilayah kerjanya seperti ini, tidak serabutan. Oh iya, betul. Bu Ferry kan tahu ketika muncul program KKS, ya. Siapa yang jalan di situ? RT 2 RW 2 dia belarang-belarang, udah belusuan ke RT ini, seolah-olah RT ini gak ada orangnya. Oh iya, sehingga betul. tidak jelas pemetaan. Oh iya, betul. Kurang lebih seperti itu, Bu. Itu langkah awal kita. Target awal kita adalah pemetaan dan tata ruang desa dulu. Oke, berkenaan itu tadi kan tata ruang desa itu ya, kita rapikan terlebih dahulu. Betul. Kan tadi sudah juga sempat disunggung bahwasanya di situ antara RT ini dengan RW ini tidak jelas, terus antara keluarga beda RT. Ini kan berkenaan tentang Anbinduk. Nah, selain pertanyaan selanjutnya, warga masyarakat Desa Mojomulyo ini banyak sekali permasalahan tentang Adminduk. Ini terbukti banyak sekali. Saya itu mendengar bahwasanya kakak tak terti gini lah, seperti itu kan menjadi hal yang umum lah di Desa Mojomulyo ini, sangat banyak sekali. Lah ini bagaimana Anda bisa menjawab tantangan seperti ini, mengingat Adminduk merupakan hal yang paling dasar bagi warga masyarakat. Ya, terima kasih Bung. Langkah kedua kita, Bung Ferdi, setelah kita tata ruang sudah selesai, kita letakkan RT RW yang sudah cocok seperti itu. Langkah kedua kita adalah perbaikan Adminduk. Adminduk ini menjadi permasalahan yang tidak selesai-selesai. Perlu Bung Ferdi ketahui dan audiens medsos, di Kecamatan Puger, info yang kami terima dari operator Bung Ferdi, ini ada 3.000 lebih NIK yang tidak valid. Wow, 3.000 ya? 3.000 lebih. Ini bukan fitnah ini. 3.000 NIK? 3.000 NIK ini tidak valid. Terbukti Bung Ferdi ketika musim vaksin. Nah ini terbongkarnya. Vaksin. Karena vaksin sistem adalah di program Peduli Lindungi itu adalah sifatnya online, dan yang terbaca di situ adalah NIK. Di sini adalah ketemunya NIK itu valid atau tidak valid. Sehingga NIK yang tidak valid, yang tidak terintegrasi dengan Dispenduk akan terbaca di situ. NIK abal-abal. NIK palsu. Begitu. Ketika dia membuat KK pada jasa yang bukan pemerintahan, jasanya sembarangan, yang penting asal terbit KK, muncul di situ. Sehingga perbaikan Adminduk, Bung Ferdi, adalah target kami kedua setelah nanti pemetaan tata ruang. Baru setelah itu akan kita perbaiki Adminduknya. Dan kami sudah berkomitmen, dan kami sudah mengajukan semacam deal, walaupun kami belum positif, hanya memberikan kabar-kabar saja kepada pihak Dispenduk. Kalau kami lolos nanti, setelah selesai tata ruangnya, insya Allah akan kami rombak total nanti, Bu. Oh gitu ya? Akan kita rombak total. Mau tidak mau, Adminduk harus cocok dengan kondisi yang sebenarnya. Dan sekaligus NIK yang ganda-ganda, NIK tidak valid saat itu juga untuk di cross check. Biar betul. penduduk, warga kita tidak ada kendala dalam NIK ganda atau NIK tidak valid. Ya, betul. Seperti itu, kurang lebihnya. Wah, jadi 3.000 ya? Kalau 3.000 NIK, Bu. Wow. Ya. Kalau kita lihat penduduk Desa Mojomulyo, kemarin saya sempat survei dengan teman-teman kuliah itu sekitar 8.000. Dan DP kalau yang dapat hak suara pilih ini 6.000-an. Berarti besar ya itu ya persentasenya ya? Mohon Bung, itu di info sekecamatan ya Bung ya? Sekecamatan. Tadi yang saya sampaikan itu sekecamatan Puger. Itu 3.000 ya? 3.000 itu tersebar di 12 desa. Oh, maaf. Itu berarti. Oke, siap. Bukan Mojomulyo saja. Itu tersebar di 12 desa. Dan itu kemarin Bung Ferdi terbukti ketika pengambilan kartu KKS, Bung. Oh, ya. Kartu kesejahteraan sosial untuk program prioritas penuntasan PPKM. Oke, siap. Oke, selanjutnya nih. Kalau ini kasus temuan ya, temuan dari beberapa masyarakat juga, teman. Banyak orang yang gini. Sebenarnya bantuan nih siapa sih yang ngasih gitu? Kadang-kadang kok gak tepat sasaran gitu. Orang kaya dapat, orang miskin ada yang nggak dapat, dan kadang-kadang ngasihnya nggak proporsional gitu. Misalkan sudah dapat ini, masih dapat ini, sedangkan ada yang nggak dapat. Dan kadang-kadang tidak sesuai, misalkan dapat tunjangan, misalkan nelayan, ternyata dia nggak nelayan. Lah ini
Banyak sekali itu. Ini banyak sekali kayak gini. Iya betul. Ini apakah Anda punya solusi tentang permasalahan yang kayak begitu? Ya Bung, betul Bung. Jadi langkah awal kami tadi di tata ruang ya Bung Ferdi. Oke. Setelah tata ruang tuntas akan kami libatkan seluruh sivitas yang ada. Warga-warga setempat akan kita tanya batas-batas. Setelah itu admin kita perbaiki. Oke. Langkah ketiga adalah sensus Bung. Sensus ya? Ya, itu letaknya lemahnya sensus desa kita. Kalau kemarin alhamdulillah desa kita sudah melaksanakan salah satu tugas dalam SDGs. Apa itu SDGs Bung? Mungkin Bung Ferdi sudah tahu ya. Iya, SDGs, Sustainable Development Goals. Yes. Jadi target-target Yes. penuntasan program desa dari Kementerian Transmigrasi dan Daerah Tertinggal. Yes, betul. Ada 18 item. Ya, betul. Jadi SDGs itu mungkin audiens juga bertanya-tanya, apa itu SDGs? Karena ada yang nanya ke saya, Bung. Oh, gitu Mas ya? Ikam, apa SDGs loh? Donat atau apa gitu? Makanan apa itu? Ya, Jadi betul. petugas harus cukup bingung. Akhirnya kita terangkan dengan kemampuan bahasa Inggris kita yang sangat minim sekali nih, Bung, untuk Iya, membaca betul. diinggriskan dulu, Bung. Yes. Jadi Sustainable Development Goals desa. Jadi itu ada target-target penuntasan desa. Nah, itu Bung Ferdi yang akan kita sensus pertama kali adalah sensusnya bukan jarak jauh, Bung. Oh, Kita gitu. bertamu satu-satu, Bung. Makanya kalau saya lolos nanti relawan akan kita kerahkan, Bung. Oh, Jadi gitu. berikan konsep, tidak usah ribet-ribet. Jadi pertanyaan itu mengena apa-apa saja yang dimiliki oleh Anda, sehingga nanti kita bisa memberikan di situ kriteria. Ini orang mampu, ini orang menengah, ini orang rendah, Bung. Oh ya, betul, Ekonomi lemah, Bung. betul. Nah, disitulah, Bung, ketika nanti kita akan entry data terkait dengan DTKS, Bung, antrian DTKS, data terpadu Kementerian Sosial yang ada di desa akunnya. Nah, ini kita sudah bisa memberikan pemilahan, Bung. Nah, ini layak ini. Oke. Ini layak ini. Dari mana sumbernya, Bung? Ya, Ferdi? ya. Sensus. Oke. Jadi sensusnya bukan sensus jarak jauh. Oh, itu punya sapi 5, ternyata milik orang, Bung. Oh iya, betul. Jadi Kan- langsung ya kan- terjun ya. Terjun, kita Wah. turun nanti. Dengan menggunakan tim relawan. relawan. Oh, Ya, kalau sip. mungkin kalau pakai perangkat desa kita kesulitan, Bung. Ya, karena juga terbatas Terbatas juga. waktu. Juga Tapi kalau terbatas. relawan kita kerahkan orang-orang yang mau berjuang untuk mengetas tentang ketidaksuksesan bantuan yang tidak merata, insya Allah bisa nanti. Seperti itu. Oke. Jadi itu sensus ya. tetap. Sensusnya adalah sensus valid, Bung, bukan jarak jauh, Oke. bukan pakai dengan terawang abang Ya. bukan, tapi datang, tanya jawab, keluhan-keluhan Iya. kita tampung. Sehingga di situ data real ya yang masuk. Betul, data lu. Data real. Ketika Kemensos membuka peluang PAGU, Bung Ferdi, karena di PAGU itu, Bung. Oh, Jadi Bung oke. Ferdi perlu ketahui, setiap tahun, Bung, ketika Kementerian Sosial mau menurunkan bantuan kepada sebuah desa, Bung, itu di PAGU. Seperti dana bos lah. Oh iya, betul. Atau BKSM, kita pernah di pendidikan. Yes. Di pendidikan, Ya. setelah saya kelola dulu, saya pernah punya siswa 200, Bung. Oke. Ternyata dari 200 itu tidak dapat semua. Oh Nah, ya. tidak dapat semua. Betul. Ternyata ada dapat 50. Nah, siapa yang 50 yang mana yang akan kita ajukan dulu? Sama. Mojo Mulia mungkin akan dipagu. Misalnya hanya dipagu 200. Siapa yang akan diajukan? Sensus nomor adalah dasar utama kita untuk mengajukan dalam antrian Oke. DTKS, data terpadu Kementerian Ya. Sosial. Iya, Kurang lebih betul. seperti itu, Bung. Ya, sehingga nanti tidak ada lagi itu tadi. Salah paham. Salah paham. Admin Duk sudah oke, NIK Oh, sudah iya. oke, ajukan sudah. Oh, Sehingga iya, update, sip. datanya update masuk ke Kementerian Sosial, Oke. tidak akan salah sasaran nanti. Oke, siap. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu ya untuk selanjutnya. Oke. Ya, seperti Yang selanjutnya kalau kita berbicara tentang pemerintahan ya, baik itu pusat, daerah, bahkan desa, mungkin desa itu paling yang dibicarakan ini, yaitu infrastruktur. Ya. Nah, ini kan apa ya? Orang yang nanya, jualan mak rusak, gitulah kasarnya. Ya. Iki dalane kok ngene iki piye iki? Lah, kayak begitu. Ini gimana nih? Saya pengen tanggapannya saya tentang infrastruktur ini. Ini Ya. supaya kita tidak Ya. berkecamuk gitu. Kita tidak berangan-angan atau susun atau seperti apa agar gimana tanggapannya? Ya, terima kasih, Bu Ferdi. Nah, Infrastruktur ini adalah program unggulan kita juga nanti, Bung. Kalau kita hanya mengandalkan AD atau DD ya, ADD atau AD ya, Bung Ferdi. Ini kita nggak nutut jelas, Bu Ferdi. gitu ya. Jelas nggak nutut dengan mengandalkan dua sumber ini. Ini, Bu Ferdi, kita punya rencana, Bung. Karena ini adalah sebuah jabatan-jabatan politik, Bu Ferdi. Tentunya kendaraan kita adalah kendaraan politik. Ya, betul. Walaupun kita non partai sebetulnya. Iya, betul. Saya punya kiat-kiat, Bung, atau target-target di sana, Bung Ferdi, mengatasi dunia untuk infrastruktur. Di samping kita akan rajin mengajukan ke PU, Bung Ferdi. Iya. Rutinitas kita akan tetap ajukan, baik dapat atau tidak, kita akan tetap rajin buat proposal permohonan. Oke. Ketika ada peluang kita akan buat sudah. Itu langkah pertama kita, PU. Jadi PU ya, pekerjaan umum adalah instansi sasaran kita akan untuk menampung berkas permohonan kita. Oke. Kita akan rekam mana akses-akses jalan, akses-akses transportasi yang tidak maksimal. Itu yang pertama, lewat jalur PU. Yang kedua, Bu Ferdi, mungkin akan kita lewat jalur caleg ya. Ini kita berkomitmen. Jadi kita akan gandeng salah satu caleg, ya Bu Ferdi. Ya. Kita
relawan kita akan mencari caleg yang komitmen. Kita kerjasama dengan legislatif. Oh gitu. Seperti itu ya, Bung. Ya. Dari partai apapun, pokok calon anggota ini, baik itu DPRD 1, DPRD 2 atau provinsi, kok mau merawat desa kita, Bung Ferdi? Kok dia mau ada bansos, kita dikasih bansos. Ada bantuan, kita dikasih bantuan. Nah, nanti ketika dia butuh di putaran legislatif yang sudah digelar oleh negara nanti, maka kita akan mendukung orang ini. Jadi ada semacam simbiosis mutualisme dalam hal politik seperti itu. Jadi terkait dengan infrastruktur, Bu Ferdi, infrastruktur tadi ada 2 jalur, Bung. Kesimpulannya, jalur PU kita rajin membuat proposal dan permohonan, Bu Ferdi. Yang kedua lewat jalur deal-deal politik dengan caleg-caleg yang ada di kisaran Kabupaten Jember sampai DPR RI nanti, Bu. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu ya, seperti itu. langkah-langkahnya untuk memperbaiki infrastruktur. Jadi begitulah ya teman-teman atau sahabat-sahabat warga Desa Mojomulyo yang kemarin sempat bertanya kepada kami tentang infrastruktur. Jadi ya itulah salah satu langkahnya tadi ya. Oke, tadi kan Anda menyinggung tentang SDGs. Kalau dari kami sendiri sebagai mahasiswa itu sudah sebagai kajian. Masyarakat kan juga belum tahu. Lah di situ kan ada poin tentang ekonomi kreatif. Betul. Ya memang kalau dulu kan ekonomi itu ya kalau nggak petani ya nelayan ya apa. Tapi kalau sekarang kan profesi banyak, YouTuber lah atau apalah tentang ekonomi kreatif. Ini apakah Anda punya pemikiran? Tadi kan nyinggung SDGs tentang itu. Gimana ini? Ya terima kasih Bu Ferdi. Terkait dengan SDGs Desa 18 item, itu di dalamnya juga ada kategori memang pengembangan ekonomi desa di situ. Iya. Ini saya punya gambaran. Yang pertama terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif desa. Ini kita akan mengangkat potensi ya. Oh, potensi ya. Jadi potensi desa akan kita kaji. Sumber daya alam kita tuh di mana letaknya? Ini banyak Bung Ferdi. Kita punya sektor tambak perikanan, Bung. Oh iya betul. Bayangkan Bung Ferdi. Betul. Hektar Bung Ferdi. Oh iya, itu sangat luas. Kalau sampai dikelola dengan maksimal Bung Ferdi. Desa berperan di situ. Dan di situ ditangani orang-orang profesional, Bung. Ini sektor perikanan saja. Iya. Insya Allah nanti desa akan mendapatkan income. Iya, betul. Sehingga desa kita bukan desa mati. Ya. Lah kalau sudah desa, Bung Ferdi, seperti rumah tangga, seorang ayah tidak punya pekerjaan, anaknya mau minta uang ya, ayah tidak punya uang. Sama. Jangan sampai desa kita, Bung Ferdi ya, desa kita sudah berjalan pemerintahan, ada warga butuh sebuah kegiatan, Pak, kami mau ngadakan kegiatan, saya minta sumbangan, Pak. Jangan sampai ada ucapan desa nggak punya uang. Fatal sekali seperti itu. Fatal. Sehingga dengan mengangkat potensi desa nanti Bung Ferdi, sektor perikanan kita punya. Yang kedua jalur akses wisata, Bung Ferdi. Oh, akses ya. Yang lagi booming viral. Apa itu? Pantai Cemara. Apakah sudah ada lah? Kan belum. Belum itu ya cuma masyarakat sendiri itu. Masyarakat sendiri, inisiatif masyarakat. Betul. Ini harus kita angkat nanti. Tentunya langkah-langkah ke sana Bung Ferdi itu kita akan kerjasama karena itu ada di area tanah sepadan pantai yang notabene milik provinsi itu. Nah, kita akan mohon nanti. Kita mohon dan ini masuk kategori jangka panjang. Akan kita mohon ke pemerintah APBD 1 di provinsi bagaimana nanti penanganan ini. Sehingga nanti sistem retribusi terkait dengan akses layanan transportasi, kemudian perbaikan sarana. Ini biar nanti berkesinambungan. Warga makmur yang biasa punya parkir tetap punya parkirnya, punya hasil, desa walaupun setiap hari dapat sedikit tapi ada pemasukan. Seperti itu Bung, kurang lebihnya wacana seperti itu Bung Ferdi. Menguntungkan semua itu, menguntungkan semua ya, bagus sekali. Itu tadi berbicara tentang ekonomi, terus masalah keuangan, tadi membuat analogi tentang bapak kalau ada anaknya minta supaya kita mandiri kita harus punya ini kan juga berkaitan juga dengan apa yang dimiliki desa, aset desa, yaitu BUMDes. Kalau kita melihat, saya kan juga banyak teman di organisasi itu juga pengurus atau perangkat di desa-desa lain. Itu rata-rata desa itu memiliki badan usaha berupa BUMDes. Dan saya melihat di Mojomulyo ini sepertinya kok belum ada gitu. Kira-kira apakah di situ sampean punya ide untuk mengefektifkan BUMDes ini? Seperti apa? Apakah ada punya program seperti itu? Terima kasih Bung Ferdi, itu masuk hal vital karena berdirinya sebuah wilayah itu ditopang ekonomi yang kuat ya. Betul ya, itu sangat berhubungan sekali. Ekonomi kuat penting sekali. Walaupun itu adalah kategori jangka panjang Bung. Tidak semudah membalikkan tangan. Betul. Seperti itu kan Bung ya. Yes. Akses wisata terkait dengan BUMDes ini bukan hal main-main. Di situ ada hal-hal atau ada target-target tertentu yang harus dipenuhi sebelum BUMDes itu jalan. Terima kasih Bung. Terkait BUMDes Bung Ferdi, sebetulnya BUMDes ini kita ada dana sebetulnya, cuma tidak pernah terambil.
Oh ini gitu info ya? yang pernah saya terima. Wah, ini baru dengar saya. Coba gimana? Jadi BUMDes dari Pemkab tuh muncul sebetulnya. Oh gitu. Muncul. Kenapa desa tidak mau mengelola? Yang pertama SDM-nya nggak ada. Oh. Jadi pemikir-pemikir desa kita itu belum dipakai oleh desa, Mas ya. Andai kata, bayangkan Bung, orang yang lulus ekonomi Bung. Wah banyak. Ya, Saya banyak juga kan? banyak kenalan dari kerajaan, dari banyak Banyak orang kan? ekonomi. Nah, ini andai kata ia direkrut, BUMDesnya diambil. Bagaimana sih BUMDes sebenarnya? Target-targetnya seperti apa? Kita sampaikan pada orang ahli, biar dikelola. Nah, sumber daya alam kita punya. Nah, jalurnya BUMDes. Bagaimana pengelolaan ekonominya di sini nanti? Permodalan dan yang lainnya BUMDes nanti. Oke. Dan BUMDes ini skupnya luas Bung Ferdi. Ya. Untuk stok-stok yang lain bisa yang sudah. Ya. Jadi BUMDes ini Oke. didirikan, didanai, kemudian ada yang dikelola secara profesional untuk Oke. menopang sumber daya alam yang sudah tersedia. Seperti itu Bung Ferdi. Jadi Oke. tetap BUMDes akan kita angkat, akan kita kemas nanti, akan kita hidupkan Bung Ferdi. Seperti itu. Walaupun itu sulit Bung. Ya, memang betul. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu Bung Ferdi Oke. terkait dengan BUMDes. BUMDes ya. Oke. seperti itu. Untuk selanjutnya, tadi kan di awal Anda kan menjelaskan tentang latar belakang Anda dari segi dari berangkat dari pendidikan, Iya. juga Anda termasuk lulusan perguruan tinggi. Nah, ini kan tentunya masyarakat menunggu-nunggu nih. Kira-kira Anda kan backgroundnya pendidikan. Adakah program baru atau yang unggul untuk meningkatkan pendidikan di Desa Mojomulyo ini? Apakah Anda punya itu? Ya, terima kasih Bung. Mungkin Bung Ferdi, karena juga Bung Ferdi aktivis kampus ya termasuk. Ya, aktivis masuk. kampus Saya dan juga juga sangat prestasinya juga bagus, pernah diundang kemana-mana. Ini Bung, adanya wacana dan alhamdulillah Bung Ferdi, apa yang kita angankan kok cocok dengan pemerintah kabupaten setelah terlantiknya Pak Haji Hendi. Ya. Walaupun kita adalah tetap bukan kita bicara politik, membicarakan beliau bukan. Tapi program. Programnya. Ya. Programnya. Ada wacana Bung Ferdi, satu desa satu dosen. Bung. Setelah ada ini Satu desa satu TNI, satu betul. polisi. Iya, ada 3 pilar Bung. 3 pilar. 3 pilar istilahnya Bung ya, Iya. 3 pilar ya Bung ya. Ini akan ditambah satu lagi yaitu 3 pilar plus. 3 pilar plus ya. Ya, ini wacana yang saya tangkap. Ya, silakan gimana? Iya. Satu desa satu dosen Bung Ferdi. Oh. Harapan kita Bung Ferdi terkait dengan peningkatan program pendidikan di Desa Mojomulyo Bung, ini kita akan coba nanti MOU dengan kampus-kampus ternama. Oh ya. Dalam MOU ini akan kita minta Bung Ferdi setiap 6 bulan sekali atau dropping mahasiswa. Betul ya? Ya. Dropping mahasiswa dari semua jurusan kita akan kaji. Kita akan petakan dulu berapa tingkat dasar di desa kita. Itu yang pertama. Ya. Berapa tingkat menengah? Ya. Berapa tingkat atas dan berapa tingkat atas? Tingkat atas kan terbagi 2, ada SMA, ada SMA. Yes. Nanti dari satuan pendidikan yang ada Bung Ferdi, untuk tingkat SD saya perlu apa nanti? Saya akan koordinasi dengan para kepala sekolah. Oke. Bagaimana nanti tenaga-tenaga yang dibutuhkan. Nah, Oke. setelah dipetakan dengan baik tingkat MI sampai SMA SMK, kita akan minta tenaga yang cocok dengan ini. Untuk anak MI, apa yang dibutuhkan? Kita akan lobby minta ke kampus itu yang cukup MI saja. Tentunya mungkin PGMI yang kita perlukan. Tapi sudah kalau ke tingkat SMK Bung Ferdi, tentunya kita akan minta kerjasama, contoh dengan Poltek Jember. Contoh di Kalimalang ini sudah ada perikanan, SMK perikanan. SMK perikanan. Tentunya bagaimana nanti peningkatan kualitas pendidikan di samping ditangani oleh guru-guru produktif. Oke. Ya, guru-guru produktif. Oke. Kita akan suplai juga tenaga dari kampus. Oh. Itu Bung Ferdi. Orang-orang yang ahli kita tarik. Ya, betul. Jadi kita mohon ketika PPL atau pengalaman untuk kegiatan praktek lapangan, praktek lapangan, yes. ya seperti itu, kita minta atas nama desa minta, tolong Pak di dropping ke desa kami wabil khusus ke SMK ini. Tolong Pak dropping ke kami untuk SMA ini. Nah, bagaimana terkait akomodasinya? Kita usahakan merawat ya para mahasiswa dengan baik. Kita sediakan akomodasi yang layak. Kita rawat dengan baik terkait dengan konsumsinya. Bagaimana sekiranya dia maksimal untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan kita. Kurang lebih seperti itu Bung Ferdi. Jadi kita akan petakan dulu, baru ajukan MOU. Kita akan distribusi ke satuan-satuan pendidikan yang ada di Desa Mojomulyo. Sehingga harapan kami nanti Bung Ferdi akan muncul bibit-bibit unggul yang sudah langsung ditangani oleh pelatih. Seperti itu Bung. Jadi itu jawabannya ya. Kemarin juga teman-teman mahasiswa pas saya diskusi juga tanya masalah itu ya. Gimana ini kok di Mojomulyo ini nggak ada peran mahasiswa atau apa? Nah, inilah solusinya di sini. Gitu. Jadi inilah program yang ditawarkan oleh 02. Oke, yang terakhir ya. Ya, yang terakhir.
Ini yang paling apa ya? Yang paling berat dan juga apa ya? Sering dibicarakan yaitu tentang sertifikasi tanah. Nah, ini rawan ini, ya, ini rawan. Ya, sertifikasi tanah ya. Ah, ini saya pengen tahu nih, kira-kira bagaimana kalau sampean mengatasi sertifikasi tanah ini? Ya, terima kasih Bung. Ah, Terkait dengan sertifikasi tanah, ini adalah merupakan aset desa yang di situ tentunya tidak segitu mudah ya Bung. Ya, Tidak betul. begitu mudah. Gini Bung Ferdi, yang masuk di keluhan ke kita Bung, itu kesannya di desa kita tuh untuk balik nama tanah mahal Bung Ferdi. ya betul, Mahal. ya memang. Mahal. Bayangkan Bung, orang tidak mampu, dia punya tanah, mau balik nama tanah, dia harus menjual sesuatu yang satu-satunya dimiliki. Contohnya menjual anakan sapi. Wah, Itu pun tidak cukup kadang Ferdi. Itu tidak cukup karena kebutuhannya lain, masih banyak yang digunakan. Nah, saya punya ide gini Bung Ferdi, kita akan kerjasama dengan notaris ya. oh notaris. Notaris yang pertama. Oke. Jadi notaris memastikan tanah itu bukan tanah sengketa ya. Setelah memastikan tanah itu bukan tanah sengketa, kita akan kerjasama dengan notaris sehingga nanti penuntasan administratif tanah kita akan kerjasama dengan notaris, baik itu PPATS kecamatan atau Yes. notaris. Yes. PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Tanah. Nah, kita akan membuat layanan yang secepat-cepatnya. Walaupun satu berkas Bung Ferdi, seakan kita segera proses. Tidak usah nunggu banyak berkas. Layanan administrasinya tidak bertele-tele. 1 proses, 2 proses, 3 proses. Nah, terkait itu terkait dengan layanan balik nama normal. Balik nama normal. Balik nama. Ya, balik nama. Yang kedua Bung Ferdi, akan kami ambil alih, kami pakai jalur nanti program PTSM, sertifikasi tanah Prona. Gimana itu? Gimana itu? Itu artinya kita akan coba mengajukan ke BPN nanti, karena banyak tanah-tanah yang belum tersertifikat. Kita akan mohon kerjasama dengan BPN, kita akan ajukan luas tanah yang akan kita sertifikasi. Di situ masyarakat kita gratiskan. Oh, oke. Artinya gratis, tidak ada biaya berjuta, bukan? Ya, Mungkin ya. di situ nanti masyarakat akan kita ambil tarif-tarif reguler saja untuk biaya ukur saja seperti itu. Nah, program tanah target kita Bu Ferdi ini berat Bu. Berat, sangat Betul berat ya? itu. Betul, berat Ini itu. masuk program jangka panjang kami nanti. Iya. Sehingga nanti harapan kami, program yang berat-berat dulu Bung Ferdi, terkait dengan tanah sengketa, tanah yang belum ada suratnya, kita tangani dulu Bung. Kita tangani dulu, setelah ini selesai, kita akan menangani program yang kecil-kecil. Ya, Seperti itu. Jadi kesimpulannya Bung Ferdi, terkait dengan sistem administrasi balik nama tanah, yang pertama kita akan buat harga serendah-rendahnya Bung. Ya, Kita akan press. ya. Kita akan press. Press. Yang nangani balik nama tanah satu pintu Bung Ferdi. Keuangan satu pintu. Tidak boleh perangkat-perangkat yang lain itu membuat harga masing-masing Bung Ferdi. Ah, gitu ya. Nah, karena temuan di desa kita loh, ini kok sekian, ini kok sekian. Wah. Ya, ini desa kita. Oke. Ini jelek desa. Iya, betul. Ini jelek desa. Padahal tarifnya sudah jelas. Sudah jelas sebenarnya ya. Jelas. Bahkan kalau di PPAT Bung Ferdi, itu luas tanah modelnya interval Bung. Contoh gini Bung Ferdi, 0 meter sampai 500 meter Bung. Ini harganya dipatok dah Bung. Oke. Ya. Dari 501 ke 1000 meter ini harganya dipatok Bung. Oh, Sudah jelas. Sudah jelas ya Sudah sebenarnya. jelas. Gitu. Oh iya. Sehingga kita jangan main-main dengan harga. Ya Iya. akibatnya warga mau balik nama takut. Iya, ya itu sebenarnya. Oh, sebenarnya kan ada tarif. Ada tarif normal dari PPAT. Itu yang sekarang jadi simpang siur juga masyarakat. Kemahalan gitu. Kemahalan dan yang lainnya dibanding-bandingkan dengan desa sebelah. Itu semene kok gini? Iya. Seperti itu Bung. Jadi Iya. kita akan berkomitmen Bung. Kalau tidak masih belum punya kesempatan PTSL Bung di program sertifikasi tanah yang gratis dari BPN, kita akan buat seringan-ringannya biaya balik nama. Oke. Seringan-ringannya seperti itu. Dengan asas satu itu ada rebukan tanah sengketa. Oke. Seperti itu. Kurang lebih itu Bung Ferdi. Oke, ya itulah kira-kira ya yang sudah dijelaskan apa kira-kira yang ingin dilakukan oleh calon kepala desa nomor 02 yaitu Bapak Dito Mudin. Kita sekarang masuk ke termin tanya jawab. Kemarin dari tim official sudah men-share untuk mempersilahkan kepada audien warga masyarakat di dunia media sosial untuk bertanya kepada kami, yaitu calon dari 02. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di sini. Kami tuliskan ada sekitar 6 pertanyaan lah. Ya banyak pertanyaan cuma mirip-mirip sehingga kami rangkum menjadi 6 pertanyaan. Ya, ini pertanyaan dari masyarakat ya. Iya Bung. Monggo. Nomor 1 dari Mas Herle dan Mas Raffi. Ini pertanyaannya. Ini dari Facebook atau apa Bung? Dari Facebook. Oh Facebook ya. Yang kemarin katanya itu yang kami share. Ya, oke siap. Nah, monggo.
bagaimana Ustadz menyeimbangkan pelayanan antara warga Kerajaan dan Kalimalang Getem, mengingat banyak keluhan masyarakat tentang hal seperti itu, seperti permintaan tanda tangan dan lain-lainnya. Jadi intinya bagaimana Anda menyeimbangkan antara warga masyarakat Kerajaan dan Kalimalang? Ya, terima kasih Bung. Terima kasih Bung. Ya, Bung Ferdi, ini terkait dengan layanan Bung. Yang pertama Bung Ferdi, di desa itu ada rumah dinas Bung. Ya, Ada rumah dinas. Ada rumah dinas. Nah, rumah dinas itu Bung Ferdi, kan banyak yang mengatakan seperti ini loh. Kalau nanti kepala desanya jauh, bagaimana cara minta tanda Ya, tangan? itu. Pernah dengar ya? Ya kebanyakan, kok milih tunggune dhewe wis. Ya, milih tonggone dhewe lah. Ya, oke. Kita berkomitmen Bung Ferdi, kalau kita lolos di putaran, kita akan bagi 2 jam pelayanan Bung Ferdi. Yang pertama Bung Ferdi, kita berkomitmen Senin, Selasa, Rabu. Ini kita berkomitmen Bung Ferdi, kita akan tempati rumah dinas Bung. Jadi Senin, Selasa, Rabu kita standby di rumah dinas Bung Ferdi. Jadi orang-orang Kerajaan, misalkan saya tempati di sana, monggo yang minta tanda tangan full 24 jam bisa kita layani Bung. Jadi bisa datang ke perumahan. Di luar jam dinas pun selama administrasi itu adalah benar dan bisa dipertanggungjawabkan, kita akan tanda tangan. Gak usah jauh-jauh ke sini orang Kerajaan. Nah, sisanya Bung Ferdi, Kamis, Jumat kita akan pulang ke kampung saya sendiri untuk layanan saya Getem dan Kalimalang terkait dengan permohonan tanda tangannya. Makanya nanti akan kita bagi 2, Senin, Selasa, Rabu silahkan. Yang orang Kalimalang yang butuh kita, monggo saya aturi datang ke kantor desa. Malam pun akan kita layani Bu. Akan kita layani karena kita akan standby di rumah dinas. Sehingga kita akan bagi 2 layanan. Bukan kita, mohon maaf Bung Ferdi, kita calon dari Kalimalang akan diam di Kalimalang melulu. Enggak, kita akan berdayakan rumah dinas yang ada di, walaupun fasilitasnya tidak seperti rumah dinas menteri Bung. Di sana kasur pun nggak ada Bung Ferdi. Nggak ada lemari esnya Bung, ya nggak ada TV-nya, nggak ada AC-nya Bung. Tapi saya berkomitmen juga akan saya rawat Bung sebagai basis center untuk layanan nanti. Ya betul. Seperti itu. Walau bagaimanapun kan masyarakat harus kita utamakan. Ya seperti itu. Jadi jangan khawatir kepada para audiens nanti kalau kita terpilih orang Kerajaan khususnya Bung Ferdi. Jadi jangan khawatir. Kami nanti akan standby Bung Ferdi. Insya Allah. Mohon doanya juga. Kita akan standby di rumah dinas Bung. Di 3 hari akan kita tempati nanti. Siap. Kurang lebih seperti itu ya. Pertanyaan yang kedua dari nama akun Perjuangan dan Doa. Ya. Maukah Ustadz untuk melaporkan keuangan desa secara berkala dan transparan kepada masyarakat? Ya. Ada kata nanti Ustadz menjadi kepala desa. Ini tentang anggaran ini. Transparansi anggaran. Monggo. Gimana? Mohon maaf ya Bung ya, kita kan belum pernah nyentuh anggaran nih Bung ya. Betul. Tapi di sini yang substansi terkait dengan substansi transparansinya. Transparansi. Kalau pengelolaan kita masih belum bisa nyentuh Bung. Karena belum kesana. Kita belum menjabat Bung ya. Kalau kita lolos Bung. Tapi substansi yang ditanyakan adalah transparansi. Yang memang transparansi. Terima kasih Bung. Kita akan upayakan Bung Ferdi nanti setiap tahun anggaran Bung. Karena tahun anggaran keuangan itu diawali per Januari Bung Ferdi. Ya betul. Per Januari. Tutup tahun keuangan kita akan kita buat seluas-luasnya, kita akan buatkan banner Bung. Banner. Banner itu akan dibuatkan belanja yang global dalam 1 tahun anggaran uang desa itu kemana saja terkait dengan ADD Bung. Itu rentan sekali. Nanti kita akan buat di 3 titik. Kerajaan kita berinci 1, kita buat banner besar Bu, ukuran 3x4 atau 2x3. Kita pasang di situ 3 titik. Baik di titik Kerajaan 1, Kalimalang 1, Getem 1. Silahkan warga baca dan bisa dikonfirmasi yang belum jelas. Jadi transparansinya model kita buatkan banner nanti. Oke. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya dari nama akun Nurul Huda. Ya, dari Nurul Huda. Ustadz dikenal dengan pribadi yang agamis. Banyak kekhawatiran dari para pemuda tentang sikap Ustadz ke depannya. Akankah Ustadz merangkul kami para pemuda, khususnya pemuda olahraga dan seni? Ya. Gimana nih? Terima kasih. Ini pertanyaan nih dari komunitas olahraga dan seni, gimana nih? Nanti sikapnya Ustadz terhadap mereka. Terima kasih Bung. Terima kasih. Alhamdulillah ini berarti penanya luar biasa Bung Ferdi. Cocok dengan apa yang kita angankan Bung. Gitu ya? Betul. Dari pertanyaan ini kayaknya yang menjadi angan-angan kita. Mudah-mudahan ini menjadi konektivitas pola pikir yang berkelanjutan nanti. Betul. Ya. Terkait dengan kegiatan seni tadi Bung. Kita punya angan-angan Bung Ferdi, kita akan buat semacam Karang Taruna. Karang Taruna. Ya, itu ada anggarannya Bung Ferdi. Jadi kegiatan kepemudaan. Terkait dengan khawatir nanti mungkin saya terlalu fanatik dengan sifat yang diarahkan ke sektor agamis. Bukannya kita pemuda bukan langsung kita
minum haram, judi haram. Kita tidak seperti itu, Bung. Iya. Kita akan rangkul dengan pola yang lemah lembut, Bung Ferdi. Kita dengan pendekatan, kita arahkan potensi itu ke dalam bentuk, kita tampung dalam satu wadah Karang Taruna. Nah, Karang Taruna akan kita rintis nanti. Di situ kita akan berikan seorang pembina, Bung Ferdi. Ya. Kita ambil pembina olahraga harus ada, Bung. Oke. Pembina keagamaan harus ada, Bung. Seni. Pembina seni harus ada. Kita tampung orang-orang pemikir nanti untuk menangani Karang Taruna. Jadi ada pembinanya nanti. Oke. Sehingga nanti bisa mengarahkan potensi yang ada di pemuda-pemuda kita. Dan kita anggarkan secara maksimal nanti, Bung Ferdi. Gitu. Biar desa kita nanti hidup, ada momen tampil, bukan desa mati, Bung. Oke. Olahraga pun kita tidak punya, Bung Ferdi. Kita sudah mati dari semua kegiatan, Bung. Gitu. Kurang lebih berarti Ya. kesimpulannya Karang Taruna Ya, Bung Ferdi ya, oke. untuk menang itu. Jadi itu Mas Nurul Huda ya. Ya. Jadi jangan khawatir jika Ustadz jadi nanti, bahkan kita sebagai pemuda nanti lebih bisa giat lagi ya, yang punya di basis olahraga dan seni. Ya, akan kita tampung nanti. Akan tampung. Ya. Yang selanjutnya yaitu dari Kusmawati. Wah. Ini nih. Ini akun-akun oke ini. Kusumawati. Mungkin Kusumawati bisa dengarkan ya, Kusumawati ya. Mbak Kusmawati Mbak ya. Kusumawati ya, dengarkan ini. Ini agak nyelekit sebenarnya. Ya. Nggak apa-apa. Seberapa kualitas Anda untuk menjadi kepala desa? Mengingat Anda hanya seorang guru, tidak punya pengalaman memimpin masyarakat. Selain itu, bagaimana cara Anda menutup celah korupsi? Mengingat Anda suka menyogok orang. Nggak bisa. Moga-moga. Jadi intinya dua. Bagaimana seperti apa Anda kualitas Anda? Yang kedua, bagaimana Anda menutup celah korupsi? Terima kasih Mbak Ferdi. Mbak Kusumawati, kalau nyogok orang saya belum pernah nyogok, Mbak Kusumawati. Waduh, Ya, dapat dari belum. mana ini Ya. Kusmawati ini? Kita mau nyogok dalam urusan apa, kita masih belum pernah menyogok. Ya, belum. Ya. Kemudian terkait dengan celah-celah korupsi, Bung Ferdi. Ya. Saya punya gambaran gini, Bung. Tentunya di sini adalah tenaga keuangan, Bung, yang akan kita press nanti. Ya. Tenaga keuangan. Saya punya angan-angan gini, Bu Ferdi, untuk menutup celah korupsi yang celah korupsi yang Bu Ferdi ya. Nanti saya minta kepada bagian keuangan tiap bulan uang tuh harus print out ke rekening bank. Oh. Berapa status kas kita sebenarnya? Setiap bulan uang tuh harus dipastikan ada. Misalkan dia laporan, Bung Ferdi, laporan dia di buku. Pak Nizam, ini saldonya tinggal 20 juta di buku. Iya. Maka saya minta print out, silakan di print out sekarang juga. Saya ingin memastikan uang tuh ada 20 juta. Bukan hanya di sini 20 juta tapi rekeningnya berbunyi 5 juta. Iya. Itu menutup celah korupsi. Iya. Nah, itu yang pertama terkait tenaga keuangan. Kemudian yang lain, Bung, terkait dengan staf, Bung Ferdi, bagaimana supaya mereka tidak korupsi? Makanya tadi ada keuangan satu pintu. Oh, iya, betul. Keuangan satu pintu, tidak rusak semuanya. Jadi nanti uang balik nama tanah harus ke sini. Harus ke sini, tidak boleh yang lain nangani sudah. Oke. Satu pintu satu harga, Bung. Iya. Jadi mungkin kurang lebih itu, Bung Ferdi. Oke. Ya. Oke ya, jadi itu Kusmawati ya. Ya. Oh iya. Jadi, mungkin ada yang lupa, Bung Ferdi. Terkait kapasitas apa tadi? iya, kan Anda cuma guru kok mau jadi kepala desa sih. Oh betul. Ya Mbak Kusumawati, terima kasih Mbak Kusumawati. Mbak Kusumawati, ini khusus penjenengan saja ya, akan saya jawab ya. Sebuah instansi itu sama, Mbak. Pendidikan, Bung Ferdi. Iya. Itu tidak jauh beda, Bung Ferdi. Setelah saya kaji, alhamdulillah di jabatan kurikulum kita 2 periode ya, 10 tahun. Iya, 10 tahun. Kurikulum di SMK. Iya. Oke. Insya Allah tidak jauh beda, Bung. Di desa, di situ ada istilahnya RKP Des, Bung. Ya, Rencana betul. kerja Penguatan Desa. Yes. Yang akan disahkan jadi APBDes. APBDes. Sama di sekolah juga ada, Bung, RKAS. Bung. RKS. Ya, ada rencana kerja anggaran sekolah. Ya. Menjadi dikelola lagi menjadi anggaran yang valid nanti seperti itu. Sistem pelaporan keuangannya insya Allah sama, Bung Ferdi. Iya, Tidak ada jauh beda. Betul. Kalau di dunia pendidikan, Bung Ferdi, ada di situ ada standar kompetensi dan kompetensi dasar sama. Di desa pun ada indikator-indikator pencapaian program. Insya Allah tinggal mengemas saja, bentuk tim yang solid di perangkat desa itu sendiri, insya Allah jalan sudah. Insya Allah mudah kok. Kalau hanya pemerintahan desa, insya Allah bisa nanti seperti itu. Ya. Ya, dengerin ya Mbak Kusmawati ya. Lucu Kusmawati. Oke, yang kelima dari Rose dan Dian Guritno. Atas dasar apa saya bisa mempercayai Anda? Bagaimana cara Anda mengimplementasikan visi misi yang tidak realistis ini? Oh ya, terima kasih. Gini nih. Visi misi yang saya buat mewujudkan Desa Mojomulyo yang unggul, produktif dan mandiri. Ini visi misi sebuah gambaran ya, Bung ya. Ini real, Bung. Real ya. Real. Jadi ini kita akan kerja ya, ini tujuan kita kerja. Kita akan berpacu dengan waktu.
jalan bareng dengan para staf, Ya. ya ini tujuan kita sudah. Jadi kalau dikatakan tidak realistis, ya belum bisa dikatakan seperti itu. Saya kan belum menjabat. Ya, betul. Ya silakan kalau nanti para audiens yang meragukan saya, kok saya menjabat tidak cocok, ya bisa dikritik. Oke. Bisa dikritik. Jadi kita akan berjalan ya dengan ini kita. Ini kendala kita sudah seperti ini, Bu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini jalurnya ya. Jalurnya ini adalah endingnya nanti. Endingnya nanti. Mungkin Bung Ferdi ya, kalau saya petakan, mungkin yang dikatakan unggul, nanti ada indikator unggul, Bung. Seperti apa unggulnya? Dalam bidang apa? Akan kita pecah menjadi indikator visi nanti. Oke. Paham ya, Bung ya? Paham. Kemudian produktif. Nah, produktif seperti apa? Ya tadi kan desa punya penghasilan, desa punya pendapatan, bukan desa mati, Bung. Yes. Nah, mandiri, tidak mengandalkan anggaran kabupaten. Ya, selalu yang dianggarkan kabupaten terus. Ya kalau pas subsidinya jalan, kalau pas tidak jalan. Seperti itu, Bu. Kurang lebih kita akan berjalan dengan ini sudah. Oke. Ya, terima kasih. Jadi itu Mbak Ros dan Mas Dian itu. Jadi bukan visi misi kita itu tidak realistis, tapi visi misi kita itu yang menjadi tujuan kita dalam menjalani pemerintahan 6 tahun ke depan. Oke, yang terakhir dari Mas Firdaus. Ya. Apakah Anda bisa jadi pemimpin yang tegas dan apakah Anda akan turun langsung dalam pembangunan desa? Misalkan seperti perbaikan selokan dan infrastruktur lainnya. Ya, terima kasih Mas Firdaus. Ya, Mas Firdaus. Terkait dengan kesempatan tenaga kita turun, Bung. Gitu ya. Alhamdulillah, Bung, kita kemarin sudah latihan, Bung Ferdi. Kita kemarin melakukan perbaikan getem, Bung, akses getem. Itu kita alhamdulillah. Mungkin Mas Firdaus sudah lihat ya video-video kita turun kerja pegang cangkul di situ. Itu bukan hanya pencitraan, Bung Ferdi. Harapan kita nanti kita akan turun bersama warga selama kita sempat waktu tidak terkendala dinas, Bung. Insya Allah, Bung, kita akan turun bersama warga nanti untuk bareng-bareng. Bareng-bareng untuk kerja bersama masyarakat selama masih ada kesempatan. Selama masih ada kesempatan. Saya tidak bisa berjanji selama masih ada kesempatan karena tugas di kepala desa itu tidak semudah itu. Terkadang ada berbentur waktu yang tidak sama. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu jangan khawatir Mas Firdaus ya, jangan Mas Firdaus pasti ini, dan jika memang nanti tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, nanti video ini saya menunjukkan ketika beliau jadi ya. Dia ngomong mau terjun langsung ya. Gitu. Oke, saya kira itu pertanyaan dari masyarakat. Jadi untuk teman-teman yang masih mau bertanya, misalkan nanti langsung saja ketik di kolom komentar, nanti langsung saya jawab lewat chat itu sudah ya. Jadi itu pertanyaan masuk. Mungkin sebelum saya tutup, closing statement. Ya, oke. Closing statement. Ya, terima kasih. Oke. Thanks everybody and audience. Terima kasih para audiensi medsos yang saya banggakan. Terkait dengan kesimpulan kita, Bung Ferdi, dari visi misi yang ada ini yang akan kita rangkum menjadi sebuah program. Yes. Jadi program kita sudah menjadi program berurutan. Jadi mulai dari perbaikan tata ruang sampai ditutup dengan perbaikan balik nama tanah, Bung Ferdi, itu akan kita rangkum menjadi satu paket program dalam 6 tahun, Bung. Dalam 6 tahun, Bung Ferdi, akan kita pecah lagi menjadi program jangka panjang, Bung Ferdi, program jangka menengah, dan program jangka pendek. Akan kita petakan mana nanti indikator-indikator yang berat, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu, Bung, sehingga kita tidak banyak janji, Bung Ferdi, tidak muluk-muluk, tapi akan kita petakan dalam bentuk satuan program jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah. Kurang lebih seperti itu, Bung Ferdi, terusnya. Ya, gitulah ya. Oke, terima kasih kepada segenap masyarakat dan juga simpatisan untuk mengikuti video ini sampai sesi akhir. Semuanya pertanyaan dari masyarakat sudah dijawab dan juga semua kegelisahan yang terjadi sudah dijawab. Mungkin jika nanti belum memuaskan, silakan untuk berkomentar. Oke, mungkin cukup sekian. Namun sebelum itu saya mengingatkan, jangan lupa tanggal 25 November nanti kita berikan hak suara pilih kita dengan bijak ya. Jangan hanya karena politik uang dan lainnya kita mengabaikan hati nurani kita dan juga mengorbankan segenap kemajuan desa. Jadi saya harap nanti pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, pilihlah pemimpin yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas dan juga memiliki visi yang jelas untuk membangun desa ke depannya. Mungkin cukup itu. Saya Bung Ferdi, sekali lagi mohon maaf apabila dalam sesi ini ada kesalahan baik itu tindakan maupun perkataan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.